Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang subur dan damai, hiduplah seorang gadis berhati mulia. Desa Karanganyar selalu dinaungi awan putih yang berarak pelan di atas hamparan sawah hijau. Di tengah desa itu berdiri sebuah rumah besar peninggalan almarhum Ki Danarta, seorang pedagang kain yang sangat dihormati. Rumah itu memiliki pendopo yang luas dengan tiang penyangga dari kayu jati tua yang kokoh. Di bagian belakang terdapat halaman tempat menjemur hasil bumi, sebuah sumur tua berlumut, dan dapur kayu yang selalu mengepulkan asap tipis setiap pagi hari. Angin kemarau berhembus pelan membawa aroma tanah kering dan dedaunan bambu yang berguguran di sekitar halaman. Wulandari, putri kandung Ki Danarta, selalu menyapu daun-daun kering itu dengan sapu lidi di tangan yang lembut. Gadis itu memiliki senyum yang sangat meneduhkan dan hati yang tulus dalam menjaga peninggalan leluhurnya. Ia sangat mencintai rumah besar itu karena setiap sudutnya menyimpan kenangan hangat bersama mendiang ayahnya. Meskipun hidup dalam kedamaian, Wulandari terkadang merasakan hembusan kecemasan yang samar mengenai masa depan tempat bernaung keluarganya ini setelah sang ayah tiada. Setiap pagi sebelum matahari terbit sempurna di ufuk timur, Wulandari sudah berada di dekat sumur tua untuk menimba air jernih. Suara kerekan sumur yang berderit pelan memecah kesunyian fajar yang masih berselimut kabut tipis. Setelah bak air penuh, ia segera berjalan menuju dapur kayu untuk menanak nasi dan menyeduh teh melati kesukaan almarhum ayahnya. Kebiasaan ini selalu ia lakukan dengan penuh penghormatan dan kerinduan yang mendalam. Ia merasa bahwa dengan menjaga rutinitas dan merawat rumah ini, roh ayahnya akan selalu tersenyum tenang di alam sana. Di sudut pendopo yang teduh, duduklah seorang pria tua renta dengan wajah dipenuhi kerutan halus yang bijaksana. Beliau adalah Mbah Harjo, pelayan setia keluarga yang sudah mengabdi sejak zaman kakek Wulandari masih hidup. Mbah Harjo tidak banyak bicara dalam kesehariannya, namun sepasang matanya selalu waspada mengawasi setiap gerak-gerik di sekitar rumah besar tersebut. Tangannya yang kasar karena termakan usia masih sangat cekatan saat merapikan pot-pot tanaman hias di teras. Bagi Wulandari, kehadiran Mbah Harjo memberikan rasa aman yang tak ternilai di tengah kesendiriannya menjaga warisan ini. Kedamaian rumah itu perlahan mulai berubah ketika Rukmini datang melangkah masuk melewati gerbang utama dengan senyuman lebar. Ia adalah ibu tiri Wulandari yang dinikahi Ki Danarta beberapa tahun sebelum beliau menghembuskan napas terakhir. Rukmini memiliki wajah yang sangat cantik, tutur kata yang sangat halus, dan selalu berpakaian sutra yang indah. Di depan warga desa Karanganyar, ia tampil bagaikan seorang dewi penolong yang dermawan dan penuh kasih sayang kepada anak tirinya. Tidak ada satupun warga yang menaruh curiga pada niat tersembunyi di balik senyum manisnya tersebut. Setiap kali ada tetangga yang datang berkunjung, Rukmini selalu menyajikan hidangan lezat dan menyambut mereka dengan keramahan yang berlebihan. Ia sering merangkul bahu Wulandari dengan penuh kelembutan sambil memuji anak tirinya itu di hadapan semua tamu. Namun, saat pintu utama ditutup dan para tamu telah pulang ke rumah masing-masing, tatapan mata Rukmini seringkali berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan saat menatap pilar-pilar jati rumah itu. Wulandari yang berhati polos selalu berusaha menepis perasaan ganjil yang terkadang menyelinap masuk ke dalam relung hatinya tentang sang ibu tiri. Bagi Wulandari, menjaga kehormatan keluarga dan merawat keutuhan rumah peninggalan ayahnya adalah sebuah tanggung jawab suci yang tak bisa ditawar. Ia selalu memastikan lantai pendopo tetap mengkilap dan perabotan kayu peninggalan leluhur bebas dari debu sekecil apapun. Ia tidak pernah menuntut harta atau perhiasan mahal dari peninggalan Ki Danarta. Satu-satunya hal yang ia inginkan hanyalah menjaga kehangatan kenangan di setiap sudut ruangan yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan keluarganya. Rukmini mengetahui betapa besarnya cinta Wulandari terhadap rumah tersebut dan mulai merencanakan sesuatu secara diam-diam. Musim kemarau terus berlanjut. Hamparan padi yang baru saja dipanen kini mulai dijemur di halaman belakang rumah. Wulandari dengan rajin membolak-balik butiran gabah itu agar mengering sempurna di bawah terik matahari yang menyengat kulit. Rukmini duduk bersantai di teras belakang, sambil mengipasi wajahnya dengan kipas anyaman bambu bermotif bunga.
Ia sesekali memberikan perintah kepada Wulandari dengan nada suara yang sengaja dilembutkan. Menyuruh gadis itu bekerja lebih keras dengan alasan agar hasil panen tidak membusuk. Wulandari menurut tanpa mengeluh karena ia menganggap hal itu sebagai bakti kepada orang tuanya. Suatu sore menjelang senja, saat langit berubah menjadi jingga kemerahan, Wulandari melangkah masuk ke ruang tengah untuk menyalakan lampu minyak. Matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah lemari kaca antik tempat menyimpan benda-benda pusaka peninggalan leluhur keluarganya. Ia terkejut ketika melihat sebuah keris pusaka bersarung emas yang biasanya diletakkan tepat di tengah kini terlihat bergeser dari posisinya semula. Terdapat sedikit debu yang terhapus di sekitar tempat keris itu berada, menandakan ada tangan lain yang baru saja menyentuh atau mencoba memindahkan benda berharga tersebut secara diam-diam, tanpa sepengetahuannya. Wulandari mendekati lemari kaca itu dengan perasaan bingung yang menyelimuti pikirannya yang biasanya selalu tenang. Selama ini, tidak ada satu orang pun yang diizinkan membuka lemari tersebut, selain dirinya dan almarhum ayahnya. Ia mencoba memeriksa kunci gembok kuningan yang menggantung di pintu lemari. Ternyata kunci itu masih tertutup rapat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Wulandari menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia memutuskan untuk mengembalikan posisi keris tersebut ke tempat asalnya dan mengunci kembali lemari dengan hati-hati. Tepat ketika Wulandari membalikkan badannya, ia melihat Rukmini berdiri di ambang pintu ruang tengah dengan tatapan yang sulit diartikan. Sang ibu tiri segera mengubah raut wajahnya menjadi tersenyum manis saat pandangan mereka berdua bertemu secara tiba-tiba. Ia mendekati Wulandari lalu bertanya dengan suara lembut tentang apa yang sedang dilakukan anak tirinya di depan lemari pusaka tersebut. Wulandari menjawab dengan sopan bahwa ia hanya sedang membersihkan debu yang menempel di kaca agar benda-benda peninggalan ayahnya tetap terlihat indah. Rukmini hanya mengangguk pelan namun matanya terus menatap tajam dari sudut ruangan yang agak gelap. Mbah Harjo diam-diam memperhatikan interaksi antara ibu dan anak tiri tersebut dengan seksama. Orang tua itu sedang mengelap nampan kuningan, namun telinganya menangkap setiap intonasi suara dan matanya merekam perubahan raut wajah Rukmini. Mbah Harjo tahu persis bahwa keris pusaka itu adalah lambang kekuatan dan kepemilikan sah atas tanah serta rumah besar ini. Meskipun hatinya dipenuhi dengan berbagai kecurigaan, pelayan setia itu memilih untuk tetap membisu sambil terus menjalankan pekerjaannya, seolah-olah ia tidak melihat atau mendengar apapun yang terjadi. Keanehan tidak hanya terjadi di dalam rumah besar itu, tetapi juga mulai merayap hingga ke batas luar desa Karanganyar. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja menyinari pucuk-pucuk pohon kelapa, seorang pedagang keliling membawa kabar yang cukup mengejutkan. Pedagang itu bercerita kepada beberapa warga bahwa ia melihat seorang pria berpakaian mewah turun dari kereta kuda di persimpangan desa. Pria tak dikenal itu tampak celingukan mengamati arah rumah peninggalan Ki Danarta dan secara diam-diam bertanya kepada orang lewat tentang siapa pemegang sertifikat tanah dari rumah paling besar tersebut. Kabar burung mengenai pria asing itu perlahan menyebar dari mulut ke mulut di antara warga desa yang sedang berbelanja sayur. Wulandari yang sedang berjalan menuju pasar desa untuk membeli bumbu dapur secara tidak sengaja mendengar percakapan ibu-ibu di pinggir jalan. Hatinya langsung berdesir cemas mendengar ada orang luar yang berani menanyakan tentang surat kepemilikan tanah milik keluarganya yang sangat berharga. Ia segera mempercepat langkah kakinya kembali ke rumah besar dengan pikiran yang terus berputar mencari jawaban atas tanda-tanda aneh yang mulai bermunculan secara bersamaan akhir-akhir ini. Setibanya di rumah, Wulandari langsung duduk di tepi sumur tua sambil menatap air jernih yang memantulkan wajahnya yang tampak lelah. Ia mengingat kembali kejadian bergesernya keris pusaka di lemari kaca dan menghubungkannya dengan kemunculan pria asing pencari sertifikat tanah. Gadis lembut itu tidak ingin berprasangka buruk kepada siapapun, apalagi kepada Rukmini yang selalu bersikap sangat baik kepadanya di depan umum. Namun, naluri seorang anak yang ingin melindungi peninggalan leluhurnya membuat Wulandari menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di sekitar rumah besarnya.
Rukmini yang sedang memotong buah pepaya di dapur memperhatikan wajah pucat Wulandari yang baru saja pulang dari pasar desa. Dengan nada suara yang sangat peduli, sang ibu tiri menghampiri dan meletakkan piring berisi potongan buah itu di dekat Wulandari. Ia bertanya apakah anak tirinya itu sedang sakit atau sedang memikirkan suatu masalah yang berat sehingga wajahnya terlihat sangat murung. Wulandari memaksakan sebuah senyuman hormat dan menjawab bahwa ia hanya sedikit kelelahan, karena cuaca musim kemarau hari ini terasa jauh lebih panas dari hari-hari sebelumnya. Malam hari perlahan turun menyelimuti desa Karanganyar, dengan kegelapan yang menenangkan dan udara yang mulai terasa dingin menusuk tulang. Lampu-lampu minyak di setiap sudut pendopo telah dinyalakan, memancarkan cahaya kuning keemasan yang menari-nari menembus kegelapan malam. Suara jangkrik bersahutan dari balik semak-semak halaman belakang, menciptakan sebuah melodi alam yang biasanya selalu berhasil meninabobokan penghuni rumah. Namun malam ini, Wulandari tidak bisa segera menutup matanya, meskipun tubuhnya terasa lelah setelah seharian penuh mengurus pekerjaan rumah dan merawat kebun di halaman belakang bersama dengan para pelayan. Di dalam kamarnya yang sederhana, Wulandari duduk bersimpuh di atas tikar pandan sambil memandangi sebuah lukisan tua wajah almarhum ayahnya. Ia memanjatkan doa dalam hati, memohon kekuatan dan petunjuk agar mampu melewati segala cobaan yang mungkin akan segera menghampiri keluarganya. Tekadnya semakin bulat untuk menjaga rumah besar ini, menjaga setiap sudut kenangan, dan tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dengan cara yang kotor. Wulandari berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan tetap bersikap sopan namun akan jauh lebih waspada terhadap semua hal di sekitarnya. Di ruangan lain, tepat di kamar utama yang dulunya ditempati oleh Ki Danarta, Rukmini tampak belum tidur sama sekali. Cahaya pelita di kamarnya masih menyala redup, menerangi siluet tubuhnya yang sedang membongkar sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Sang ibu tiri itu tampak asyik menghitung beberapa lembar kertas lusuh, sambil tersenyum sinis menatap bayangannya sendiri di cermin rias. Ia menggumamkan sesuatu dengan suara yang sangat pelan tentang rencana besarnya yang akan segera membuahkan hasil dalam waktu dekat jika semuanya berjalan sesuai dengan keinginannya. Mbah Harjo yang memiliki kebiasaan terbangun di tengah malam berjalan pelan mengelilingi rumah untuk memastikan semua pintu telah terkunci rapat. Langkah kakinya yang tidak bersuara membawanya melewati lorong di dekat kamar utama tempat Rukmini sedang menyusun rencana liciknya tersebut. Ia melihat pantulan cahaya lilin yang bergoyang dari celah bawah pintu kamar dan mendengar suara tawa tertahan yang terdengar sangat meresahkan. Pelayan tua yang bijaksana itu menghentikan langkahnya sejenak, menghela napas panjang, lalu melanjutkan patroli malamnya. Dengan dahi yang berkerut memikirkan keselamatan majikan mudanya yang sangat polos. Keesokan paginya, kicauan burung kutilang yang bersahut-sahutan di dahan pohon mangga membangunkan seluruh penghuni rumah besar itu dari tidur mereka. Sinar matahari pagi yang hangat perlahan menyelinap masuk melalui celah-celah jendela kayu, mengusir udara dingin yang tersisa dari semalam. Wulandari bangun dengan perasaan yang sedikit lebih segar, siap untuk kembali menjalankan rutinitas hariannya merawat kebersihan dan keindahan rumah peninggalan ayahnya. Ia segera menuju ke dapur, mengikat rambut panjangnya, dan mulai menghidupkan tungku api untuk memasak air panas, serta menyiapkan sarapan sederhana untuk seluruh keluarga. Saat sarapan bersama di ruang makan, Rukmini tiba-tiba membuka pembicaraan dengan nada suara yang terdengar sangat prihatin dan penuh kepalsuan. Ia mengatakan bahwa biaya perawatan rumah sebesar ini rasanya semakin hari semakin mahal dan menguras simpanan uang yang mereka miliki. Wulandari terkejut mendengar pernyataan itu, karena seingatnya almarhum Ki Danarta telah meninggalkan tabungan yang lebih dari cukup untuk kehidupan mereka. Gadis itu menatap wajah ibu tirinya dengan penuh tanda tanya, berusaha mencari kebenaran di balik sepasang mata yang sengaja dibuat sayu dan memelas tersebut. Dengan suara yang sangat sopan dan tertata rapi, Wulandari menjawab bahwa ia bisa lebih berhemat lagi dalam mengelola pengeluaran dapur. Ia bahkan menawarkan diri untuk mulai menanam lebih banyak sayuran di kebun belakang, agar mereka tidak perlu membeli bahan makanan. Rukmini menanggapi tawaran itu dengan senyuman tipis yang terkesan dipaksakan.
lalu berkata bahwa masalahnya jauh lebih besar daripada sekadar urusan sayuran. Sang ibu tiri kemudian segera mengalihkan pembicaraan dengan cepat, meninggalkan sebersit rasa gundah yang kini bersarang semakin dalam di lubuk hati Wulandari yang bersih. Setelah menyelesaikan sarapan yang terasa kaku tersebut, Wulandari melangkah keluar menuju halaman belakang untuk kembali menjemur padi hasil panen terakhir. Sinar mentari semakin terik, menyengat kulitnya yang berkeringat. Namun semangatnya untuk menjaga kehidupan di rumah besar ini tidak pernah padam sedikit pun. Mbah Harjo sedang membelah kayu bakar di dekat dapur, mengayunkan kapaknya dengan irama yang konstan dan tenaga yang masih tersisa. Orang tua itu sesekali melirik ke arah majikan mudanya dengan tatapan penuh iba, menyadari bahwa awan hitam keserakahan sedang bersiap menyelimuti kedamaian keluarga ini. Sambil menyeka keringat yang menetes di dahinya, Wulandari berjalan mendekati pohon mangga besar yang ditanam oleh mendiang ayahnya puluhan tahun silam. Ia menyentuh batang pohon yang kasar itu dengan penuh kasih sayang, meresapi setiap memori indah yang pernah tercipta di bawah rimbunnya dedaunan hijau tersebut. Dulu, sang ayah sering duduk di sana, sambil membacakan cerita-cerita pewayangan yang mengajarkan tentang nilai kebenaran dan kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Kenangan manis itu memberikan kekuatan baru yang mengalir deras di dalam aliran darah gadis muda yang berhati lembut tersebut. Sementara itu, Rukmini terlihat keluar dari pintu samping rumah dengan pakaian rapi dan sebuah selendang sutra yang menutupi bahunya. Sang ibu tiri berjalan tergesa-gesa melewati lorong setapak yang menuju ke arah pusat desa tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada siapa saja. Matanya terus menatap tajam ke arah depan dengan langkah kaki yang diatur sedemikian rupa agar tidak menarik perhatian warga sekitar yang sedang beraktivitas. Wulandari yang masih berdiri di bawah pohon mangga hanya bisa melihat kepergian wanita itu dengan dahi berkerut dan perasaan aneh yang semakin menebal. Angin berhembus lagi membawa dedaunan kering yang berputar-putar di atas tanah halaman belakang sebelum akhirnya jatuh berserakan di dekat sumur. Tanda-tanda aneh mengenai benda pusaka yang bergeser, pria asing misterius, dan tingkah laku ibu tirinya merangkai sebuah teka-teki yang rumit. Wulandari menatap jauh ke arah gerbang depan rumahnya, membulatkan tekad di dalam dadanya bahwa ia harus mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesunyian dan kedamaian yang selama ini menyelimuti keluarga di desa Karanganyar tampaknya benar-benar sedang berada di ambang ujian badai yang sangat besar. Beberapa hari setelah kejadian aneh itu, Rukmini mulai menjalankan rencananya dengan sangat halus dan rapi. Saat Wulandari sedang menyapu lantai pendopo, ibu tirinya itu menghampiri dengan wajah yang dibuat-buat tampak sangat prihatin. Rukmini berkata dengan suara lembut bahwa Wulandari sudah beranjak dewasa dan harus mulai belajar hidup mandiri di luar rumah utama. Sang ibu tiri menyuruh Wulandari untuk segera memindahkan semua barang pribadinya dan mulai tidur di paviliun belakang yang sempit, agar kelak terbiasa hidup susah jika suatu saat nanti nasib buruk menimpa keluarga mereka. Mendengar permintaan yang terdengar sangat mendadak tersebut, hati Wulandari terasa bergetar menahan rasa sedih yang mendalam. Meskipun paviliun itu masih berada di dalam pekarangan rumah, tempat itu dulunya hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Namun, Wulandari yang selalu menjunjung tinggi sopan santun dan rasa hormat kepada orang tua tidak berani membantah sedikit pun. Ia hanya menganggukkan kepalanya dengan pelan dan menjawab bahwa ia akan segera merapikan paviliun tersebut. Hari itu juga demi mematuhi segala nasihat baik yang diberikan oleh ibu tirinya itu. Paviliun belakang itu sangat kecil, berdebu, dan memiliki pencahayaan yang sangat buruk karena tertutup rimbunnya pohon pisang. Wulandari menghabiskan seluruh sisa hari itu untuk membersihkan sarang laba-laba, menyapu lantai tanah yang lembab, dan menata tikar pandan sebagai alas tidurnya, sambil mengusap keringat yang terus mengalir membasahi pelipisnya. Gadis lembut itu berusaha menekan perasaan tersingkir dari rumah yang menyimpan begitu banyak kenangan bersama mendiang ayahnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah ujian kedewasaan seperti yang dikatakan Rukmini, bukan sebuah upaya kejam untuk mengusirnya perlahan. Sementara Wulandari sibuk menata barang-barangnya di paviliun sempit yang pengap itu,
Rukmini tersenyum penuh kemenangan di ruang utama. Wanita bermuka dua itu kini merasa memiliki kendali penuh atas seluruh ruangan di rumah besar peninggalan Ki Danarta tanpa ada halangan. Ia berjalan mengelilingi pendopo, menyentuh tiang-tiang jati yang kokoh, dan menatap perabotan antik dengan pandangan mata yang penuh dengan keserakahan yang menyala-nyala. Rukmini merasa rencananya untuk menyingkirkan anak tiri yang selalu menjadi pewaris sah rumah ini mulai berjalan dengan sangat mulus dan tanpa menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Kejahatan Rukmini tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mulai merencanakan kebohongan besar untuk menghancurkan nama baik Wulandari. Keesokan sorenya, datanglah Bik Lasmi, seorang warga desa tetangga yang sangat gemar mengobrol dan sering menjadi perantara menyebarnya desas-desus di desa. Bik Lasmi datang membawakan sepiring kue cucur hangat dan langsung diajak duduk di teras depan oleh Rukmini dengan sambutan yang berlebihan. Sang ibu tiri sengaja menyajikan teh manis terbaik dan mulai mengatur raut wajahnya sedemikian rupa agar terlihat seperti seorang wanita tua yang sedang menanggung beban hidup. Dengan suara yang sengaja dibuat bergetar menahan tangis palsu, Rukmini mulai menceritakan kebohongan yang telah ia rangkai sedemikian rupa. Ia bercerita kepada Bik Lasmi bahwa keluarga mereka saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan yang sangat parah hingga kehabisan uang simpanan. Rukmini menghela napas panjang berkali-kali, mengusap sudut matanya dengan ujung selendang sutra, dan berpura-pura sangat sedih memikirkan nasib rumah tangga mereka. Ia mengatakan bahwa biaya hidup semakin mahal, dan peninggalan almarhum suaminya ternyata tidak sebanyak yang dipikirkan oleh seluruh warga desa Karanganyar selama ini. Puncak kebohongan itu terjadi ketika Rukmini mulai menyudutkan nama Wulandari dalam ceritanya kepada wanita yang suka bergosip tersebut. Sang ibu tiri berbisik pelan bahwa penyebab utama habisnya harta keluarga adalah karena Wulandari secara diam-diam sering meminjam uang kepada rentenir. Rukmini menuduh anak tirinya itu memiliki kebiasaan buruk berbelanja barang mewah tanpa sepengetahuannya hingga meninggalkan tumpukan hutang yang sangat besar. Bik Lasmi terbelalak kaget mendengar pengakuan tersebut. Ia menutupi mulutnya dengan tangan dan tidak menyangka gadis kalem Wulandari bisa melakukan perbuatan yang sangat memalukan dan merugikan keluarga itu. Sesuai dengan harapan jahat Rukmini, Bik Lasmi segera pamit pulang dengan tergesa-gesa karena tidak sabar ingin membagikan kabar mengejutkan itu. Pagi keesokan harinya di pasar desa yang ramai, Bik Lasmi mulai berbisik-bisik dari satu warung ke warung lainnya menceritakan keburukan Wulandari. Cerita bohong itu menyebar dengan kecepatan yang luar biasa, meluas bagaikan api yang membakar rumput kering di musim kemarau yang sangat terik. Semua orang di pasar mulai membicarakan Wulandari, menambah-nambahkan bumbu cerita hingga membuat gadis malang itu terlihat sangat buruk di mata seluruh penduduk desa. Suasana di desa Karanganyar yang biasanya sangat ramah dan penuh kekeluargaan perlahan mulai berubah menjadi dingin serta penuh curiga. Ketika Wulandari berjalan keluar dari gerbang rumahnya untuk membeli sayuran, ia merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda dari tatapan warga desa. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai tiba-tiba menghentikan percakapan mereka dan menatap gadis itu dengan pandangan yang sangat sinis. Tidak ada lagi senyuman tulus atau sapaan hangat yang biasanya selalu menyambut kedatangan putri mendiang Ki Danarta itu. Setiap kali ia melangkahkan kakinya di jalanan desa, Wulandari merasa sangat kebingungan menghadapi perubahan sikap warga desa yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas baginya. Ia membalas setiap tatapan sinis itu dengan senyuman ramah dan anggukan sopan, namun hanya mendapatkan balasan berupa cibiran dan bisikan rahasia. Gadis lembut itu terus melangkah menuju pasar dengan dada yang terasa sesak dan pikiran yang dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan menyiksa. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ada racun fitnah yang telah ditebarkan oleh ibu tirinya sendiri untuk merusak nama baiknya dan menjauhkannya dari dukungan warga. Di pasar, beberapa pedagang yang biasanya selalu memberikan harga murah dan bercanda dengannya, kini bersikap sangat kaku dan terburu-buru. Seorang pedagang sayur bahkan menyindirnya secara halus dengan menanyakan apakah ia masih memiliki uang untuk membayar belanjaan atau harus berhutang lagi. Mendengar sindiran yang sangat tajam itu,
Wajah Wulandari seketika memerah karena menahan rasa malu dan terkejut yang luar biasa memukul perasaannya. Ia membayar sayuran itu dengan tangan gemetar. Tidak berani bertanya lebih jauh. Lalu segera berbalik arah untuk pulang ke rumah dengan hati yang hancur berantakan. Sepanjang perjalanan pulang menuju rumah besarnya, air mata Wulandari tidak henti-hentinya menetes, membasahi pipinya yang pucat karena kesedihan yang mendalam. Setibanya di pekarangan rumah, ia tidak langsung masuk ke dalam, melainkan duduk bersimpuh di tepi sumur tua, sambil menangis terseduh-seduh sendirian. Gadis itu menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan. Merasa sangat terpukul oleh fitnah kejam yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Kehilangan arah untuk melindungi martabat keluarganya dan menjaga keutuhan rumah peninggalan ayahnya yang sangat ia sayangi tersebut. Di seberang halaman, Mbah Harjo sedang sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran dari pohon mangga dengan gerakan yang sangat tenang. Pelayan tua yang setia itu telah mendengar semua desas-desus jahat yang beredar di pasar desa pagi tadi saat ia membeli tembakau. Ia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Rukmini berpura-pura menangis di depan Bik Lasmi pada sore hari sebelumnya di teras. Mbah Harjo menghentikan sapuannya sejenak, menatap sedih ke arah majikan mudanya yang sedang menangis terguncang di dekat sumur tua dengan bahu yang bergetar hebat. Orang tua yang bijaksana itu sangat paham bahwa semua kejadian buruk ini adalah hasil dari permainan licik yang dirancang oleh Rukmini. Ia melihat bagaimana wanita bermuka dua itu berusaha memisahkan Wulandari dari simpati warga desa agar bisa menguasai rumah besar itu sendirian. Mbah Harjo tahu bahwa Wulandari yang terlalu polos dan berhati bersih tidak akan mampu melawan kelicikan ibu tirinya jika terus terbawa emosi. Dengan langkah kaki yang perlahan namun pasti, pria tua bersurjan lurik itu berjalan mendekati tempat Wulandari menangis untuk memberikan kekuatan dan pencerahan. Suara langkah kaki Mbah Harjo yang mendekat membuat Wulandari segera mengusap air matanya dan berusaha merapikan penampilannya yang berantakan. Gadis itu menoleh ke arah pelayan setianya dengan mata yang masih memerah dan bibir yang bergetar menahan sisa-sisa tangisan pilu. Mbah Harjo meletakkan sapu lidinya bersandar pada bibir sumur, lalu duduk berjongkok dalam jarak yang cukup sopan di hadapan majikan mudanya. Wajah keriputnya memancarkan keteduhan seorang ayah, memberikan rasa nyaman yang luar biasa bagi hati Wulandari yang sedang dilanda badai kebingungan dan kesedihan yang sangat mendalam. Tanpa basa-basi yang panjang, Mbah Harjo menatap langsung ke dalam mata Wulandari dan mengucapkan sebuah nasihat dengan nada yang sangat tegas. Ia berkata perlahan bahwa air mata tidak akan membersihkan nama baik. Gunakanlah mata dan telinga Neng Wulan untuk mencari kebenaran dalam diam. Hanya satu kalimat itu yang keluar dari mulut pelayan tua tersebut. Namun maknanya mampu menembus langsung ke dasar jiwa Wulandari yang terluka. Mbah Harjo kemudian bangkit berdiri, mengambil kembali sapu lidinya, dan melanjutkan pekerjaannya seolah-olah percakapan singkat. Namun sangat berarti itu tidak pernah terjadi. Kata-kata Mbah Harjo bergema kuat di dalam benak Wulandari, bagaikan embun pagi yang menyejukkan hati yang sedang terbakar api kemarahan. Gadis itu menyadari bahwa menangis dan meratapi nasib hanya akan membuat musuh di dalam selimutnya semakin bersorak gembira merayakan kemenangan. Ia menarik napas panjang, membasuh wajahnya dengan air sumur yang dingin, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mudah terpancing emosi. Wulandari bertekad untuk mengikuti nasihat pelayan setianya. Ia akan berubah menjadi pengamat yang diam, mengumpulkan setiap bukti kejahatan yang disembunyikan oleh orang di sekitarnya. Sejak hari itu, Wulandari mulai merubah sikapnya. Ia tidak lagi menunjukkan kesedihan atau rasa tertekan di hadapan siapapun di desa. Ia tetap bersikap sangat sopan kepada ibu tirinya. Namun matanya kini menjadi lebih jeli, mengamati setiap gerak-gerik rahasia yang dilakukan Rukmini. Wulandari memperhatikan bahwa Rukmini sering menerima pesan melalui secari kertas kecil dari orang tak dikenal yang diselipkan di celah pagar depan. Sang ibu tiri selalu membaca surat itu dengan senyum licik di dapur, saat mengira tidak ada satupun orang yang sedang memperhatikannya. Sementara itu,
Rukmini terus melanjutkan sandiwara jahatnya dengan sangat apik di hadapan para tetangga yang berkunjung ke rumah mereka. Ia terus berpura-pura hidup dalam kesusahan yang amat sangat. Bahkan sengaja memakai pakaian yang terlihat lebih sederhana dari biasanya agar dipercaya. Sang ibu tiri seringkali merintih pelan memegangi dadanya. Seakan-akan beban hutang fiktif Wulandari telah merusak kesehatan fisik dan mentalnya secara perlahan. Warga desa yang melihat pemandangan itu semakin merasa iba kepada Rukmini dan semakin membenci Wulandari yang dianggap sebagai anak tiri yang tidak tahu diuntung. Di malam yang sunyi, ketika seluruh penghuni rumah telah terlelap tidur, Wulandari menjalankan aksinya secara diam-diam untuk mencari tahu kebenaran. Ia menyelinap masuk ke ruang kerja peninggalan ayahnya, yang kini sering dikunci oleh Rukmini untuk memeriksa catatan keuangan keluarga secara langsung. Dengan menggunakan cahaya lilin yang sangat kecil, gadis itu meneliti setiap buku catatan panen dan tabungan yang disimpan di dalam laci. Ia menghitung dengan teliti dan menemukan bahwa jumlah kekayaan keluarga mereka masih sangat banyak dan tidak ada satupun uang yang berkurang. Penemuan itu membuat jantung Wulandari berdegup sangat kencang. Menyadari bahwa cerita kebangkrutan keluarga yang disebarkan ibu tirinya adalah sebuah kebohongan besar. Harta keluarga masih utuh di tempatnya. Namun sengaja disembunyikan catatannya oleh Rukmini untuk menciptakan alasan kuat menjual rumah dan tanah. Rasa sakit hati kembali menyerang dada Wulandari, karena orang yang selama ini ia hormati ternyata menyimpan niat sejahat itu untuk menghancurkan keluarganya. Namun, mengingat nasihat dari Mbah Harjo yang sangat bijaksana, gadis itu menekan amarahnya dalam-dalam dan tidak gegabah untuk langsung melabrak sang ibu tiri. Wulandari mengembalikan semua buku catatan itu ke tempat asalnya dengan sangat hati-hati agar tidak meninggalkan jejak kecurigaan sedikit pun. Ia meniup pelita kecilnya dan berjalan mengendap-endap kembali menuju paviliun belakang dengan pikiran yang terus bekerja menyusun rencana tindakan selanjutnya. Ia sadar bahwa membantah fitnah di depan warga desa tanpa membawa bukti fisik yang nyata hanya akan memperburuk situasi yang ada. Gadis pintar itu bertekad untuk terus diam, menunggu waktu yang paling tepat dan mencari bukti tak terbantahkan mengenai niat busuk sang ibu tiri. Malam semakin larut dan udara dingin perlahan menyusup masuk melalui celah dinding bambu di paviliun sempit tempat Wulandari beristirahat. Ia merebahkan tubuhnya yang lelah di atas tikar pandan, memandang langit-langit berdebu sambil terus merangkai setiap kepingan petunjuk yang telah ia kumpulkan. Suara jangkrik di luar paviliun menemaninya merajut kesabaran, memupuk keberanian untuk segera membongkar tabir kebohongan yang menyelimuti kedamaian keluarga besarnya. Wulandari memejamkan mata dengan tenang. Hatinya kini telah diselimuti oleh sebuah kepastian bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Di sisi lain rumah besar itu, Rukmini sedang tidur nyenyak di atas ranjang empuknya dengan senyuman puas yang menghiasi wajahnya. Wanita bermuka dua itu merasa bahwa rencananya telah berhasil menghancurkan mental anak tirinya dan meraih dukungan penuh dari seluruh penduduk desa. Ia tidak menyadari sama sekali bahwa gadis muda yang ia anggap lemah dan bodoh itu kini sedang bangkit dalam diam untuk melawannya. Rukmini merasa posisinya sudah sangat aman untuk segera melaksanakan tahap akhir dari rencana kotornya menjual rumah warisan tanpa ada yang menghalangi. Badai kebohongan telah berhasil menyelimuti desa Karanganyar, menutupi mata hati para penduduk dengan fitnah kejam yang disebarkan. Namun di balik kegelapan itu, sebuah benih keberanian dan kebijaksanaan mulai tumbuh subur di dalam paviliun kecil yang pengap dan gelap. Wulandari tidak akan membiarkan rumah peninggalan ayahnya yang penuh dengan memori indah jatuh ke tangan orang-orang serakah yang tidak bertanggung jawab. Waktu kebenaran perlahan mulai mendekat. Menunggu saat yang paling tepat untuk meruntuhkan topeng kebaikan palsu yang selama ini dipakai oleh sang ibu tiri. Hari demi hari berlalu dengan suasana yang semakin canggung di desa Karanganyar akibat fitnah kejam yang terus menyebar. Wulandari tetap menjalankan tugasnya merawat rumah besar peninggalan ayahnya dengan penuh ketekunan, meskipun pandangan sinis warga desa selalu menyertainya. Ia tidak pernah membalas tatapan tajam para tetangga atau mencoba membela diri di jalanan karena teringat pesan bijak Mbah Harjo.
Gadis berhati lembut itu memilih untuk menelan semua rasa sakit dan penghinaan dalam diam sambil terus mempertajam pengamatannya terhadap Rukmini. Kesabaran Wulandari perlahan mulai membuahkan hasil ketika tanda-tanda kejahatan ibu tirinya semakin sering bermunculan tanpa disadari oleh wanita bermuka dua tersebut. Suatu pagi, saat matahari baru sepenggalah naik, Rukmini memanggil Wulandari dengan nada suara yang terdengar angkuh dan memerintah. Ibu tiri itu mulai berani menunjukkan sifat aslinya saat tidak ada warga desa yang melihat di sekitar rumah besar. Ia menyuruh anak tirinya membersihkan gudang penyimpanan di sayap kanan rumah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka atau dirawat secara rutin. Rukmini beralasan bahwa gudang itu harus segera dikosongkan, agar rumah terlihat lebih bersih dan rapi menyambut musim panen. Wulandari mengiyakan perintah itu dengan nada sopan, tanpa berani bertanya lebih jauh mengenai alasan sebenarnya di balik tugas berat tersebut. Gudang penyimpanan itu sangat gelap, dan dipenuhi oleh aroma debu serta kayu lapuk yang langsung menusuk hidung saat pintu dibuka. Sarang laba-laba menjuntai dari langit-langit yang tinggi, menutupi tumpukan perabotan tua dan peti-peti kayu berisi sisa kain dagangan almarhum ayahnya. Wulandari mulai menyapu lantai yang kotor dan memindahkan barang-barang yang berserakan dengan tenaga ekstra karena badannya yang kecil dan rapuh. Ia bekerja tanpa henti hingga keringat membasahi pakaiannya. Namun semangatnya tidak pernah luntur demi menjaga keutuhan rumah peninggalan keluarga yang disayanginya. Gadis itu menata setiap barang peninggalan dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Di tengah kelelahannya memindahkan lemari kayu, Wulandari terkejut oleh derit pelan dari arah pintu gudang yang setengah terbuka. Mbah Harjo melangkah masuk membawa kendi tanah liat berisi air putih dingin untuk melepaskan dahaga majikan mudanya yang bekerja keras. Pelayan tua yang setia itu meletakkan kendi di atas meja usang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya memberikan tatapan tajam. Matanya melirik ke arah sebuah sudut ruangan yang tertutup tumpukan kain tua seolah memberikan petunjuk rahasia kepada Wulandari. Setelah itu, ia melangkah keluar untuk melanjutkan pekerjaannya membelah kayu bakar di pekarangan belakang rumah. Wulandari meminum air dari kendi itu perlahan, merasakan kesegaran yang mengalir membasahi kerongkongannya yang kering akibat menghirup debu selama berjam-jam. Pikirannya terus tertuju pada lirikan mata Mbah Harjo yang mengarah tepat ke tumpukan karung berisi kain tua di sudut gudang tersebut. Rasa penasaran mulai menguasai hatinya, mendorong gadis itu untuk segera menghentikan pekerjaannya sejenak dan mendekati sudut ruangan yang terlihat sangat mencurigakan. Ia berlutut di atas lantai tanah yang dingin, lalu mulai menyingkirkan karung-karung berdebu itu satu persatu dengan tangan gemetar. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting disembunyikan secara sengaja di tempat gelap ini. Setelah menyingkirkan semua kain lapuk yang menutupi sudut ruangan, mata Wulandari terpaku pada benda yang sama sekali tidak terduga. Di sana terdapat sebuah kotak kayu jati berukiran indah yang masih terlihat baru, sangat kontras dengan sekelilingnya yang berdebu tebal. Kotak kayu itu terkunci rapat dengan gembok kuningan kecil yang mengkilap, menandakan bahwa benda tersebut sering disentuh oleh pemilik aslinya. Wulandari mengenali motif ukiran pada kotak tersebut. Itu adalah tempat perhiasan kesayangan Rukmini yang biasanya diletakkan di dalam kamar utama. Mengapa sang ibu tiri menyembunyikannya di tempat gelap dan sangat kotor seperti ini? Tangan Wulandari terulur menyentuh gembok kuningan. Jantungnya berdebar kencang, menyadari bahwa ia mungkin akan segera menemukan sebuah jawaban penting. Beruntung bagi gadis itu, gembok tersebut ternyata tidak terkunci rapat. Kunciannya hanya dikaitkan begitu saja karena sang pemilik tampaknya sangat terburu-buru. Dengan napas tertahan, Wulandari membuka tutup kotak kayu jati itu dan mencium aroma kapur barus yang menyengat dari dalam sana. Di dalamnya tidak terdapat perhiasan emas atau berlian seperti yang dibayangkan, melainkan tumpukan kertas-kertas tebal berdebu. Dokumen-dokumen usang itu tertata sangat rapi dan diikat erat menggunakan seutas pita merah tua yang memudar. Lembaran pertama yang ia tarik dari ikatan pita merah itu langsung membuat darah di dalam nadinya terasa berhenti mengalir seketika. Itu adalah kumpulan surat perjanjian hutang piutang dalam jumlah yang sangat besar.
Semuanya ditandatangani dengan jelas menggunakan nama Rukmini sendiri. Surat-surat itu mencatat rincian hutang akibat kebiasaan berjudi sang ibu tiri di arena pertarungan ayam yang terletak jauh di kota seberang. Ternyata selama ini Rukmini sering diam-diam pergi meninggalkan desa bukan untuk menjenguk kerabat sakit, melainkan untuk berjudi menghabiskan uang simpanannya. Kebenaran yang sangat pahit ini menampar kesadaran Wulandari tentang sifat asli wanita yang dihormatinya itu. Wulandari membaca lembaran kertas berikutnya dengan tangan gemetar menahan gejolak emosi, bercampur amarah yang tertahan di dalam dadanya. Di bagian bawah tumpukan kertas itu, ia menemukan draft surat perjanjian rahasia yang memiliki stempel cap jempol berwarna merah darah. Surat itu berisi kesepakatan penjualan rumah besar beserta seluruh tanah peninggalan Ki Danarta kepada seorang saudagar asing yang kaya raya. Rencananya rumah ini akan dibongkar dan dijadikan gudang tembakau setelah seluruh hutang judi ibu tirinya dilunasi secara penuh. Harga jualnya tertulis sangat murah. Mengorbankan sejarah mulia keluarga. Hanya demi menutupi air mata Wulandari jatuh membasahi lantai berdebu. Bukan tangisan kesedihan, melainkan wujud rasa kecewa yang sangat mendalam memukul jiwanya. Tuduhan kejam yang dilontarkan Rukmini kepada warga desa tentang anak tirinya yang suka berhutang, ternyata cerminan kelakuan wanita itu sendiri. Rukmini sengaja menciptakan kambing hitam agar bisa menjual rumah ini secara aman tanpa dicurigai oleh para tetangga maupun perangkat desa. Kini misteri pria asing yang bertanya tentang sertifikat tanah tempo hari menjadi sangat jelas di benak gadis cerdas tersebut. Pria itu pastilah utusan sang saudagar yang datang untuk memastikan keabsahan dokumen kepemilikan warisan. Wulandari menutup kembali kotak kayu jati itu dengan hati-hati. Memastikan dokumen tersusun persis seperti saat ia menemukannya pertama kali. Ia tidak akan membiarkan ibu tirinya tahu bahwa rahasia busuknya telah terbongkar hari ini di dalam gudang penyimpanan yang sangat gelap. Gadis itu mengembalikan kotak tersebut ke sudut ruangan dan menumpuknya dengan karung-karung kain usang agar terlihat seperti tidak pernah disentuh. Ia mengusap air mata, merapikan pakaian yang kotor, dan melanjutkan tugas menyapu lantai gudang dengan pikiran yang terus bekerja cepat. Ia harus segera menyusun rencana cerdas sebelum sertifikat asli benar-benar berpindah ke tangan saudagar asing. Tepat saat Wulandari membuang tumpukan debu terakhir keluar, Rukmini muncul dengan wajah angkuh dan selendang sutra menyilang di bahunya. Sang ibu tiri memeriksa setiap sudut gudang dengan tatapan sinis, memastikan anak tirinya bekerja keras sesuai dengan perintah kejam pagi tadi. Wulandari menyambutnya dengan senyuman ramah dan sikap menunduk hormat seperti biasa. Sama sekali tidak menunjukkan tanda kebencian atau perubahan emosi. Rukmini tersenyum licik melihat betapa patuhnya anak tirinya. Merasa yakin bahwa rencana mengusir gadis malang itu dari rumah akan segera berhasil. Wanita bermuka dua tersebut kemudian berlalu pergi tanpa mengucapkan satu kata pujian pun. Malam itu di paviliun belakang yang sempit, Wulandari duduk merenung di bawah cahaya temaram pelita minyak berukuran sangat kecil. Ia tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan pertengkaran kasar yang hanya akan mempermalukan arwah mendiang ayahnya di mata warga desa. Gadis itu mewarisi sifat bijaksana Ki Danarta. Ia ingin kebenaran terungkap terhormat di depan sesepuh desa, tanpa memicu keributan besar. Wulandari merencanakan sebuah pertemuan resmi yang dikemas dalam bentuk acara doa selamatan. Cara paling halus untuk membuka kedok ibu tirinya. Ia akan menggunakan kotak kayu jati berisi dokumen itu sebagai bukti utama yang tidak terbantahkan. Keesokan harinya, Wulandari bangun lebih pagi untuk menyapu halaman dan memasak hidangan sarapan yang sangat istimewa di dapur. Saat melihat Rukmini keluar kamar, Wulandari menghampiri dengan wajah tenang dan mengutarakan niatnya mengadakan selamatan untuk memperingati almarhum ayahnya. Ia berkata lembut bahwa acara ini penting untuk mendoakan arwah agar keluarga mereka selalu dihindarkan dari segala kesialan dan malapetaka. Mendengar acara doa itu, wajah Rukmini sedikit menegang, namun segera menutupi kegugupannya dengan senyuman palsu karena tidak berani menolak tradisi. Ia terpaksa menyetujui usulan anak tirinya itu dengan perasaan menggerutu dalam hati yang dipenuhi rasa curiga.
Kesempatan itu digunakan Rukmini untuk memperkuat narasi kebohongannya yang selama ini terus disebarkan kepada penduduk desa melalui mulut tukang gosip. Siang harinya ketika Bik Lasmi berkunjung, Rukmini dengan sengaja menangis terseduh-seduh meratapi nasib malang yang menimpa rumah besar peninggalan tersebut. Ia bercerita bahwa setelah selamatan selesai, rumah bersejarah ini harus segera dijual demi melunasi hutang Wulandari yang semakin menumpuk. Bik Lasmi yang sangat lugu mempercayai setiap kata wanita licik itu, dan berjanji akan menyebarkan berita sedih ini secepatnya. Desas-desus mengenai kebangkrutan tragis keluarga Ki Danarta semakin memanas menjadi topik utama pembicaraan warga. Wulandari yang sedang menyiram tanaman di kebun tidak sengaja mendengar percakapan penuh bisa antara Rukmini dan Bik Lasmi di area pendopo. Tangannya mencengkeram erat gayung batok kelapa menahan amarah. Namun ia memaksa dirinya untuk menarik napas panjang dan bersikap sangat tenang. Ia menyadari sang ibu tiri sedang menggali lubang kehancurannya sendiri. Mengumumkan rencana penjualan rumah tepat saat Wulandari memegang bukti palsunya. Gadis itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang belum pernah menghiasi wajah ayunya selama fitnah kejam ini menghantam hidupnya. Kebenaran agung akan segera membalikan semua fitnah mengerikan tersebut langsung kepada pembuatnya sendiri. Menjelang sore hari, Wulandari memanggil Mbah Harjo secara rahasia ke sudut dapur untuk meminta bantuan membagikan undangan acara selamatan kepada para tokoh desa. Ia menuliskan beberapa nama penting di atas daun lontar, termasuk kepala desa Karanganyar, para sesepuh adat, dan tentu saja kerabat dekat mendiang ayahnya. Gadis itu meminta tolong agar semua orang yang diundang dipastikan hadir tanpa terkecuali karena ada hal mendesak yang menyangkut kehormatan warisan Ki Danarta. Mbah Harjo menerima gulungan daun lontar itu dengan kedua tangannya yang keriput, lalu menatap tajam ke arah mata majikan mudanya, yang kini memancarkan keberanian luar biasa. Mbah Harjo tersenyum penuh kebanggaan melihat perubahan dalam diri Wulandari yang tidak lagi menangis lemah meratapi fitnah di kehidupan rapuhnya. Pelayan setia bersurjan lurik itu menepuk pelan bahu majikannya, lalu memberikan satu kalimat dukungan singkat yang terdengar begitu menggetarkan jiwa. Ia berkata pelan bahwa kebenaran yang ditanam dengan kesabaran pasti akan tumbuh menjadi pohon baja yang mustahil ditebang oleh kebohongan. Setelah mengucapkan petuah bermakna tersebut, orang tua itu langsung berbalik arah melangkah keluar gerbang, mengantarkan undangan ke seluruh desa. Wulandari menatap kepergian utusan setianya dengan perasaan syukur yang amat mendalam. Persiapan acara selamatan dilakukan dengan sangat meriah dan melibatkan beberapa ibu-ibu tetangga yang datang membantu memasak di dapur luas milik keluarga tersebut. Meskipun mereka masih memandang sinis ke arah Wulandari, tradisi desa mewajibkan warga untuk bergotong royong setiap kali ada acara doa untuk arwah leluhur. Rukmini sibuk mondar-mandir memberikan perintah kepada para ibu-ibu dengan gaya layaknya nyonya besar yang sangat menderita namun tetap berusaha tegar dan dermawan. Ia membagikan beras dan bumbu dapur dengan senyum penuh kepalsuan, berusaha menutupi fakta bahwa semua bahan makanan itu dibeli menggunakan uang tabungan asli peninggalan almarhum Ki Danarta. Wulandari tidak banyak bicara selama proses memasak. Ia lebih memilih fokus menumbuk bumbu di lumbung batu dan mengatur tikar pandan di ruang tengah. Ia sengaja membiarkan ibu tirinya menikmati panggung sandiwara terakhirnya di hadapan warga desa yang mudah tertipu oleh penampilan luar yang terlihat sangat manis. Sesekali Wulandari melirik ke arah gudang penyimpanan di sayap kanan rumah, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mendekati tempat rahasia kotak jati itu. Ia telah menyiapkan mentalnya untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk jika bukti yang ia bawa nanti justru berbalik ditolak oleh warga yang sudah terlanjur membencinya. Aroma masakan tradisional seperti opor ayam kampung, sambal goreng ati, dan nasi tumpeng kuning mulai memenuhi setiap sudut rumah besar berpendopo kayu tersebut. Suasana yang biasanya sepi kini terasa hidup kembali dengan hiruk-pikuk suara warga desa, mengingatkan Wulandari pada masa lalu ketika ayahnya masih sehat. Wajah almarhum Ki Danarta seakan tersenyum melihat rumahnya kembali dipenuhi oleh tamu, memberikan dorongan kekuatan yang tak ternilai harganya bagi putrinya yang sedang berjuang. Wulandari meyakinkan hatinya
bahwa tindakan yang akan ia ambil malam ini bukanlah bentuk balas dendam kotor, melainkan langkah suci menyelamatkan nama baik keluarga besar. Ketika langit sore perlahan berubah menjadi senja yang memerah di ufuk barat, Mbah Harjo kembali ke rumah dengan langkah kaki yang sedikit letih. Ia menemui Wulandari di dekat sumur belakang dan menganggukkan kepalanya dengan pasti, memberikan isyarat bahwa seluruh tokoh penting desa bersedia hadir malam ini. Kepala desa yang kebetulan memiliki kekerabatan jauh dengan Ki Danarta sangat antusias memenuhi undangan tersebut karena juga penasaran dengan rumor kebangkrutan yang beredar kencang. Wulandari mengucapkan terima kasih kepada pelayan tua tersebut, lalu segera pergi mandi untuk menyucikan diri dan mengenakan kebaya hitam sederhana yang sangat sopan. Matahari akhirnya benar-benar tenggelam digantikan oleh taburan bintang yang berkilauan di langit malam. Desa Karanganyar yang terkenal memiliki udara sangat sejuk dan damai. Lampu-lampu minyak di sepanjang pendopo hingga ke ruang tengah rumah telah dinyalakan secara maksimal agar memberikan pencahayaan terang benderang menyambut para tamu kehormatan. Rukmini telah duduk manis di barisan depan dengan wajah sendu yang sangat meyakinkan, bersiap untuk membacakan pidato kesedihan mengenai penjualan rumah secara terpaksa. Ia sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang berjalan mengendap-endap menuju arahnya dari paviliun belakang yang gelap, dan selama ini sangat ia remehkan. Wulandari melangkah masuk ke ruang tengah dengan langkah yang sangat anggun dan tenang, membawa nampan berisi kendi air mawar untuk prosesi doa pembuka. Semua mata warga desa langsung tertuju kepadanya. Sebagian menatap dengan rasa iba yang tersisa, namun lebih banyak yang memandang rendah karena fitnah kejam. Gadis itu meletakkan nampan di tengah kumpulan tikar, lalu duduk bersimpuh, menundukkan pandangannya dengan penuh hormat kepada kepala desa dan para tetua adat. Ia menguatkan hatinya, merasakan aliran energi keberanian yang seakan ditularkan oleh arwah ayahnya melalui tiang-tiang penyangga kayu jati di rumah besar bersejarah tersebut. Acara selamatan segera dimulai dengan lantunan doa-doa suci yang dipimpin langsung oleh pemuka agama desa dengan suara bariton yang bergema ke seluruh ruangan. Asap kemenyan mengepul tipis membawa permohonan kebaikan menuju langit malam, menciptakan suasana magis yang membuat semua orang tertunduk khusyuk, merenungi kehidupan yang sementara. Wulandari memejamkan mata, memanjatkan doa rahasia, memohon petunjuk agar lisan dan tindakannya malam ini tidak mendatangkan kerusakan, melainkan kedamaian sejati bagi rumah tersebut. Tepat ketika doa penutup selesai dibacakan, ia menarik napas panjang, bersiap membuka lembaran kebenaran yang akan mengejutkan semua orang dan meruntuhkan tembok dusta di hadapannya. Setelah lantunan doa penutup selesai dibacakan dengan khusyuk, suasana di ruang tengah rumah besar itu menjadi sangat hening dan tenang. Asap kemenyan masih mengepul perlahan membawa aroma wangi ke seluruh sudut ruangan pendopo tua tersebut. Memanfaatkan momen kesunyian itu, Rukmini segera memulai sandiwara pamungkasnya dengan cara mengusap matanya menggunakan ujung selendang sutra. Wanita bermuka dua itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu mulai mengeluarkan suara isakan tangis yang sengaja dibuat agar terdengar sangat menyayat hati. Semua pandangan tamu undangan kini tertuju penuh ke arah ibu tiri yang seolah memikul beban sangat berat, sambil terus berpura-pura menangis terseduh-seduh. Rukmini menggeser duduknya mendekati posisi kepala desa Karanganyar yang duduk bersila di barisan paling depan, dengan suara yang sengaja dibuat bergetar. Ia memohon maaf kepada seluruh warga dan juga kepada arwah mendiang Ki Danarta yang baru saja didoakan. Rukmini menyatakan sebuah pengumuman mengejutkan bahwa malam ini adalah malam terakhir mereka berkumpul di rumah besar yang bersejarah ini. Ia berbohong dengan sangat meyakinkan bahwa rumah peninggalan tersebut terpaksa harus segera dijual kepada seorang saudagar kaya dari kota seberang. Kepala desa mengernyitkan dahinya mendengar pengumuman mendadak itu, lalu bertanya dengan nada sangat serius mengenai alasan utama penjualan warisan tersebut. Rukmini langsung menudingkan jari telunjuknya ke arah Wulandari, sambil menuduh bahwa anak tirinya itulah penyebab kebangkrutan keluarga mereka secara keseluruhan. Ia bercerita bahwa hutang Wulandari kepada para rentenir sudah menumpuk setinggi gunung dan tidak mungkin lagi bisa dilunasi menggunakan uang simpanan harian. Mendengar tuduhan kejam tersebut diucapkan secara terbuka,
Warga desa mulai berbisik-bisik, menyalahkan gadis berhati lembut yang duduk, terdiam menunduk itu, di barisan para wanita. Bik Lasmi tampak menganggukkan kepalanya dengan sangat penuh semangat membenarkan setiap perkataan dusta yang keluar dari mulut Rukmini. Tukang gosip itu berbisik kepada tetangga di sebelahnya, bahwa ia sudah memperingatkan semua orang tentang kelakuan buruk Wulandari sejak beberapa hari lalu. Suasana di ruang tengah perlahan berubah menjadi sedikit tegang, karena banyak warga yang mulai merasa marah atas hancurnya peninggalan Ki Danarta. Namun di tengah semua kekacauan kecil dan cibiran tajam tersebut, Wulandari tetap mempertahankan sikap tenangnya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Tepat ketika cibiran warga semakin terdengar jelas, Wulandari mengangkat wajahnya perlahan lalu meminta izin kepada kepala desa untuk berbicara sebentar. Suaranya terdengar sangat lembut, namun memiliki ketegasan luar biasa yang seketika membuat seluruh ruangan kembali terdiam menunggu apa yang akan diucapkannya. Gadis itu tidak membalas tuduhan ibu tirinya dengan amarah, melainkan meminta waktu sejenak untuk mengambil sebuah benda penting di ruangan belakang. Setelah mendapat anggukan persetujuan dari tetua desa, Wulandari bangkit berdiri lalu berjalan anggun menuju arah sayap kanan rumah dengan langkah pasti. Tidak berapa lama kemudian, Wulandari kembali ke ruang tengah dengan membawa sebuah kotak kayu jati berukiran indah di kedua tangannya. Ia meletakkan kotak tersebut tepat di tengah-tengah kumpulan tikar pandan. Tepat di hadapan kepala desa dan pandangan mata tajam sang ibu tiri. Melihat bentuk dan ukiran kotak kayu itu, wajah Rukmini seketika berubah menjadi sangat pucat pasi, seperti mayat hidup yang kehilangan darahnya. Wanita itu mengenali betul kotak rahasia tempat ia menyembunyikan semua kebusukannya di dalam gudang gelap yang tidak pernah didatangi oleh siapapun. Dengan suara yang tenang dan sangat teratur, Wulandari bertanya secara terbuka kepada ibu tirinya mengenai kepemilikan kotak kayu jati tersebut. Rukmini mulai berkeringat dingin. Bibirnya bergetar hebat saat mencoba menyangkal bahwa ia sama sekali tidak pernah melihat benda aneh itu sebelumnya. Namun, kebohongan itu terlalu lemah karena beberapa ibu-ibu tetangga, termasuk Bik Lasmi, sering melihat Rukmini membersihkan kotak ukiran itu di kamarnya. Menyadari kebohongannya mulai tidak masuk akal. Rukmini berusaha merebut kotak tersebut dari tangan Wulandari dengan alasan ingin menyimpannya agar tidak mengganggu acara. Wulandari dengan sigap menahan tangan ibu tirinya dan langsung membuka gembok kuningan yang memang belum terkunci rapat sejak penemuannya di gudang. Aroma kapur barus yang menyengat langsung menyerbak keluar ketika tutup kotak jati itu terbuka lebar di hadapan para tetua desa Karanganyar. Gadis pemberani itu mengeluarkan tumpukan kertas tebal yang diikat dengan pita merah memudar, lalu menyerahkannya secara langsung kepada kepala desa dengan hormat. Ia memohon agar dokumen tersebut dibaca keras-keras supaya seluruh warga desa bisa mendengar sendiri kebenaran yang selama ini tertutup rapat. Kepala desa membuka ikatan pita merah itu perlahan, lalu mendekatkan lembaran kertas usang tersebut ke arah cahaya pelita agar mudah dibaca. Matanya terbelalak kaget saat menyadari bahwa kertas-kertas itu bukanlah surat hutang milik Wulandari, melainkan bukti hutang judi atas nama Rukmini. Ia membacakan dengan suara lantang rincian kekalahan judi, sabung ayam yang sangat besar di arena pertarungan kota seberang selama beberapa bulan terakhir. Warga desa yang mendengar pembacaan itu terkesiap kaget. Tidak menyangka wanita yang selama ini terlihat sangat dermawan, ternyata memiliki tabiat sangat buruk. Mendengar rahasianya dibongkar secara memalukan di depan umum, Rukmini berteriak histeris menolak semua fakta dan mencoba merobek kertas di tangan kepala desa. Ia bertingkah layaknya orang yang kehilangan akal sehat. Menuduh Wulandari telah memalsukan dokumen itu untuk menjebaknya demi menguasai harta warisan sendirian. Tepat ketika wanita itu hendak melompat menyerang anak tirinya, Mbah Harjo melangkah maju dengan cepat, lalu berdiri kokoh menjadi perisai pelindung Wulandari. Pelayan tua yang setia itu menatap tajam ke arah mata Rukmini, memberikan peringatan tanpa suara agar wanita itu menghentikan semua kekacauan berbahayanya. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, Mbah Harjo akhirnya membuka suara dengan melontarkan satu kalimat petuah yang sangat tegas dan menggetarkan.
Ia berkata bahwa kebohongan yang ditutupi sutra sekalipun pada akhirnya akan selalu robek terkena duri kebenaran yang tersembunyi di dalam tanah. Kalimat itu membuat Rukmini terdiam mematung. Sementara Wulandari kembali mengambil selembar kertas terakhir dari dasar kotak, lalu menyerahkannya kepada kepala desa. Surat terakhir itu adalah draft perjanjian rahasia penjualan rumah besar ini yang telah dibubuhi stempel cap jempol berdarah milik ibu tirinya tersebut. Kepala desa membaca draft perjanjian penjualan rumah itu dengan ekspresi wajah yang perlahan berubah menjadi sebuah senyuman tipis penuh misteri. Ia menatap wajah Rukmini yang kini bersimbah keringat ketakutan. Lalu menyingkap sebuah fakta mengejutkan yang tidak pernah diduga oleh siapapun sebelumnya. Kepala desa mengumumkan bahwa saudagar asing yang disebut sebagai pembeli rumah ini sebenarnya adalah kerabat dekatnya sendiri dari kota seberang. Saudagar itu sengaja menyamar dan berpura-pura ingin membeli rumah hanya untuk menjebak Rukmini yang gelagat buruknya sudah tercium sejak lama olehnya. Seluruh warga desa yang berkumpul di ruang tengah itu terperangah mendengarkan penjelasan kepala desa mengenai penyamaran cerdas saudagar kaya raya tersebut. Kepala desa melanjutkan ceritanya bahwa kerabatnya itu sudah melaporkan niat busuk Rukmini beberapa minggu yang lalu saat wanita itu mencari pembeli rahasia. Penyamaran itu dilakukan untuk mencari bukti kuat yang nyata, karena Rukmini dikenal sangat licik dalam menutupi jejak kejahatannya di hadapan warga desa. Fakta ini menjadi pukulan terakhir yang benar-benar menghancurkan seluruh sandiwara kebohongan yang telah dibangun dengan sangat rapi oleh ibu tiri bermuka dua tersebut. Mendengar semua kebohongannya telah terbongkar tanpa tersisa sedikit pun celah untuk mengelak. Tubuh Rukmini seketika menjadi sangat lemas seperti kehilangan tulang penyangga. Ia jatuh terduduk di atas tikar pandan dengan pandangan mata kosong. Tidak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya sendiri. Topeng kebaikan dan penderitaan palsu yang selalu ia banggakan kini telah hancur berkeping-keping terbakar oleh cahaya kebenaran mutlak di rumah besar tersebut. Tidak ada lagi warga desa yang menatapnya dengan rasa iba. Yang ada hanyalah sorot mata penuh kemarahan dan kekecewaan mendalam atas pengkhianatan itu. Bik Lasmi yang selama ini menjadi corong penyebar fitnah bagi Rukmini, tampak menundukkan kepalanya dalam-dalam, karena dilanda rasa malu yang sangat luar biasa. Ia menyadari bahwa keluguan dan hobi bergosipnya telah dimanfaatkan secara kejam untuk menyakiti gadis sebaik dan selembut Wulandari tanpa alasan yang jelas. Beberapa warga desa yang pernah menyindir Wulandari di jalanan dan di pasar juga merasakan penyesalan yang sama menyiksanya di dalam lubuk hati mereka. Suasana di ruang pendopo itu berubah menjadi ajang pembuktian bahwa kejahatan yang disembunyikan sedalam apapun pasti akan mendapatkan karmanya secara setimpal. Wulandari memandang ibu tirinya yang sedang terduduk lemah di lantai itu, tanpa sedikit pun rasa benci atau keinginan untuk membalas dendam secara kasar. Ia tidak menghardik atau menertawakan kekalahan telak Rukmini, melainkan hanya menatap dengan sorot mata penuh ketenangan. Layaknya air telaga di pagi hari. Gadis itu menarik napas panjang, lalu mengatakan dengan suara lembut, namun tegas bahwa ia memaafkan semua fitnah kejam yang telah dilemparkan kepadanya. Namun, Wulandari juga menegaskan bahwa rumah ini akan selamanya menjadi milik keluarga Kidanarta dan tidak akan pernah berpindah tangan ke orang lain. Kepala desa yang bertindak sebagai pemangku adat kemudian berdiri untuk memberikan keputusan akhir yang adil demi menjaga ketentraman desa Karangau ke depannya. Ia menyatakan bahwa perbuatan Rukmini menyebarkan fitnah dan mencoba mencuri warisan telah melanggar hukum adat yang sangat dijunjung tinggi di wilayah tersebut. Sebagai hukumannya, kepala desa memerintahkan agar Rukmini segera meninggalkan desa ini malam itu juga tanpa boleh membawa sepeser pun harta peninggalan keluarga. Keputusan itu disetujui oleh seluruh tetua desa yang menganggukkan kepala serempak, menandakan bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat bermartabat dan tanpa kekerasan. Tidak ada satupun warga desa yang melayangkan protes terhadap hukuman tegas yang dijatuhkan oleh pemangku adat kepada wanita bermuka dua tersebut. Rukmini bangkit berdiri dengan langkah gontai, berjalan perlahan menuju kamar utama, untuk mengemasi pakaian pribadinya di bawah pengawasan ketat beberapa pemuda desa. Para pemuda itu ditugaskan untuk memastikan bahwa sang ibu tiri tidak menyembunyikan atau mencuri perhiasan serta uang tabungan milik almarhum Kidanarta sedikit pun.
Rukmini hanya bisa menangis dalam diam meratapi nasib buruknya sendiri. Menyesali keserakahannya yang justru menghancurkan kehidupannya yang sudah sangat nyaman di rumah itu. Proses pengemasan barang tidak memakan waktu lama karena Rukmini hanya diizinkan membawa beberapa helai pakaian tua yang ia miliki sebelum menikahi Ki Danarta. Ia berjalan keluar kamar dengan menenteng sebuah buntelan kain kecil. Melewati kerumunan warga desa yang menatapnya dengan tatapan sangat dingin dan penuh peringatan. Tidak ada salam perpisahan atau pelukan hangat. Yang terdengar hanyalah suara langkah kaki wanita itu yang terseret memecah kesunyian malam di atas lantai kayu. Ia menundukkan wajahnya dalam-dalam, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya akibat kebohongannya yang dirangkai demi memenuhi nafsu serakah yang tidak pernah berujung. Wulandari berdiri di ambang pintu ruang tengah, menyaksikan kepergian wanita yang pernah dipanggilnya ibu itu dengan perasaan lega yang mengalir menyejukkan hati. Di sebelahnya berdiri Mbah Harjo yang tersenyum penuh arti. Bangga melihat majikan mudanya berhasil menyelesaikan masalah rumit ini dengan sangat bijaksana tanpa kemarahan. Pelayan tua itu tahu bahwa arwah Ki Danarta di alam sana pasti juga sedang tersenyum bahagia melihat putrinya tumbuh menjadi pelindung keluarga yang tangguh. Angin malam berhembus lembut melewati pendopo, seolah menyapu bersih segala aura negatif yang selama ini bersarang di dalam rumah peninggalan bersejarah tersebut. Sebuah kereta kuda sederhana yang disewa oleh perangkat desa telah menunggu di luar gerbang utama untuk membawa Rukmini pergi jauh dari wilayah Karanganyar. Wanita itu menaiki kereta dengan susah payah. Air mata penyesalannya terus mengalir membasahi pipinya, yang kini terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kusir kereta segera memecut kudanya pelan, membuat roda kayu berderit memecah keheningan jalanan desa yang diselimuti oleh kabut tipis dan udara dingin menyengat. Kereta itu perlahan menjauh, membawa pergi sang pembuat masalah hingga sosoknya benar-benar menghilang ditelan oleh kegelapan malam yang tak berujung di batas desa. Setelah kereta kuda itu tidak terlihat lagi, para tamu undangan yang masih berada di ruang tengah mulai mendekati Wulandari satu persatu secara bergantian. Mereka mengulurkan tangan memohon maaf atas segala kesalahpahaman dan sikap buruk yang pernah mereka tunjukkan akibat terpengaruh oleh fitnah kejam dari sang ibu tiri. Bik Lasmi bahkan menangis terseduh-seduh sambil memeluk lutut Wulandari, menyesali kebodohannya yang gemar menyebarkan berita bohong tanpa mencari kebenaran aslinya terlebih dahulu. Wulandari dengan penuh kelembutan mengangkat bahu wanita tua itu, memberikan maaf yang tulus dari dasar hatinya yang bersih tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Suasana di rumah besar itu perlahan berubah menjadi hangat kembali, penuh dengan gelak tawa dan obrolan ringan. Layaknya acara selamatan pada umumnya di desa, warga desa kini kembali menghormati Wulandari, mengakui kesabaran dan ketegaran hati gadis muda itu dalam menjaga kehormatan keluarganya dari ancaman orang luar. Sisa hidangan selamatan dinikmati bersama-sama di ruang tengah, menciptakan kebersamaan yang sempat terputus oleh benang kebohongan yang dirajut erat oleh orang yang salah. Malam itu menjadi titik balik bagi kedamaian di desa Karanganyar, di mana kebenaran pada akhirnya menang telak atas keserakahan yang membutakan mata hati manusia. Pagi hari berikutnya menyapa desa Karanganyar dengan sinar matahari keemasan yang menembus celah dedaunan pepohonan rindang. Kicauan burung perenjak terdengar bersahut-sahutan dari ranting pohon mangga, seolah ikut merayakan kembalinya kedamaian di desa tersebut. Wulandari terbangun dari tidur lelapnya di kamar utama rumah besar, tempat yang seharusnya menjadi haknya sejak awal. Udara pagi terasa sangat sejuk dan segar, menghapus sisa-sisa ketegangan malam sebelumnya yang sangat menguras tenaga dan emosinya. Hatinya kini terasa begitu ringan, tanpa ada beban kebohongan yang menghimpit dada. Gadis berhati lembut itu melangkah menuju jendela kayu jati dan membukanya lebar-lebar untuk membiarkan cahaya mentari masuk. Angin sepoi-sepoi berhembus menyapu wajah ayunya, membawa aroma embun dan bunga kenanga yang mekar di halaman depan. Rumah besar peninggalan almarhum Ki Danarta kini terasa jauh lebih luas dan hidup dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi aura gelap keserakahan yang menyelimuti setiap sudut ruangan berpendopo luas peninggalan leluhur keluarganya tersebut. Arwah ayahnya pasti sudah bisa beristirahat dengan sangat tenang di alam keabadian sana. Wulandari segera mengikat rambut panjangnya,
dan berjalan menuju dapur kayu di bagian belakang rumah untuk memulai harinya. Setibanya di sana, ia melihat Mbah Harjo sudah lebih dulu menyalakan tungku api untuk merebus air putih. Pelayan tua yang setia itu menoleh ke arah majikan mudanya, lalu memberikan sebuah senyuman hangat yang tulus. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan di antara mereka berdua pagi ini. Hanya keheningan nyaman yang saling mengerti. Mereka telah berhasil melewati badai besar secara bersama-sama demi mempertahankan kehormatan rumah ini. Di atas meja dapur yang terbuat dari kayu nangka tua, Wulandari mulai menyiapkan sarapan sederhana, namun istimewa. Ia menggoreng singkong hasil panen kebun sendiri dan menyeduh teh melati kesukaan almarhum ayahnya ke dalam poci tanah liat. Aroma manis dari teh hangat itu menguap ke udara, membangkitkan kenangan-kenangan manis masa kecilnya bersama sang ayah. Ia merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikannya kekuatan luar biasa untuk melewati semua cobaan berat. Rumah ini akan terus ia rawat dengan sepenuh hati demi menjaga nama baik keluarga. Setelah semua hidangan siap, Wulandari dan Mbah Harjo duduk bersama di teras belakang untuk menikmati sarapan pagi. Sinar matahari pagi perlahan menghangatkan kulit mereka yang masih merasakan hawa dingin sisa embun semalam. Sambil menyeruput teh melatinya perlahan, Mbah Harjo menatap hamparan kebun yang hijau, lalu mengucapkan satu kalimat petuah bijak. Orang tua itu berkata pelan bahwa hujan badai memang menakutkan, namun ia selalu berhasil mencuci bersih semua kotoran di dedaunan. Wulandari menganggukkan kepalanya pelan, membenarkan filosofi kehidupan yang sangat mendalam tersebut. Selesai menyantap sarapan pagi, Wulandari mengambil sapu lidi kesayangannya untuk mulai membersihkan halaman rumah yang cukup luas. Gerakan tangannya menyapu daun-daun mangga yang berguguran menciptakan irama ritmis yang sangat menenangkan jiwa dan pikiran. Beberapa tetangga yang kebetulan berjalan melewati pagar depan rumah, tampak berhenti sejenak untuk menyapanya dengan sangat ramah. Senyuman tulus kini kembali menghiasi wajah para warga desa, menggantikan tatapan sinis dan cibiran tajam di masa lalu. Kedamaian telah benar-benar kembali memeluk erat setiap penghuni yang ada di desa Karanganyar ini. Tidak lama kemudian, Bik Lasmi berjalan mendekati pagar rumah sambil membawa sekeranjang kecil berisi sayuran segar. Wanita tua yang sempat termakan fitnah itu menundukkan kepalanya dengan canggung saat Wulandari menghampirinya di balik pagar. Bik Lasmi menyerahkan keranjang sayuran itu sebagai tanda permohonan maaf yang kesekian kalinya atas segala kesalahannya tempo hari. Wulandari menerimanya dengan senyuman manis dan mengucapkan terima kasih tanpa mengungkit sedikitpun kejadian menyakitkan yang telah berlalu. Kelembutan hati Wulandari benar-benar mampu menyembuhkan luka dan menyatukan kembali kerukunan antar warga. Memasuki siang hari, Wulandari berjalan ke ruang tengah untuk membersihkan debu pada lemari kaca penyimpanan benda pusaka. Ia menatap keris bersarung emas yang dulu sempat digeser oleh ibu tirinya dengan perasaan yang kini jauh lebih tenang. Benda pusaka lambang kehormatan keluarga itu kini tergeletak aman di tempatnya tanpa ada lagi ancaman dari tangan-tangan serakah. Wulandari menggosok kaca lemari itu hingga mengkilap sempurna agar semua peninggalan ayahnya bisa terlihat gagah dari luar. Ia berjanji akan menjaga semua warisan ini hingga akhir hayatnya nanti. Menjelang waktu tengah hari yang terik, Wulandari pergi ke sumur tua berlumut untuk menimba air jernih yang segar. Suara kerekan sumur berderit pelan, memecah kesunyian siang hari di halaman belakang yang dipenuhi oleh rimbunnya pepohonan. Air yang ditariknya ke atas memantulkan bayangan wajahnya yang kini terlihat sangat berseri-seri dan penuh dengan harapan baru. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin itu, merasakan kesegaran yang meresap hingga ke dalam aliran darah dan jiwanya. Sumur tua ini seakan ikut berbahagia melihat majikannya kembali tersenyum lega. Setelah merasa segar kembali, Wulandari menghabiskan sisa siang harinya dengan menanam beberapa bibit bunga mawar di taman depan. Tangannya yang lembut tidak ragu menyentuh tanah merah yang subur, demi menciptakan keindahan baru di pekarangan rumahnya. Menanam bunga adalah simbol harapan dan kehidupan baru setelah badai besar berhasil meluluh lantakkan ketenangan keluarganya beberapa waktu lalu. Tanah di desa Karanganyar ini selalu setia memberikan kehidupan bagi siapa saja yang merawatnya dengan penuh cinta kasih.
Bunga-bunga ini nantinya akan mekar menyebarkan keharuman kebaikan Wulandari. Matahari mulai bergerak turun ke ufuk barat, menciptakan semburat cahaya keemasan yang menawan di atas langit desa. Sekelompok anak kecil berlarian riang di jalan setapak depan rumah. Suara tawa mereka terdengar sangat renyah dan polos. Wulandari berdiri di teras pendopo, memandangi keceriaan anak-anak itu sambil mengingat masa lalunya yang indah bersama Ki Danarta. Rumah besar ini kini tidak lagi terasa sepi dan menyeramkan, melainkan dipenuhi oleh energi positif yang mengalir deras. Perlindungan dari arwah leluhur terasa begitu nyata mendekap seluruh area pekarangan. Di sudut halaman lainnya, Mbah Harjo sedang sibuk memperbaiki pagar kayu yang sedikit miring karena tertiup angin kencang. Tangan keriputnya masih sangat cekatan memukul paku dengan palu besi agar pagar pelindung rumah itu kembali berdiri kokoh. Pelayan tua itu memang bagaikan roh penjaga tak kasat mata yang selalu memastikan keamanan majikan mudanya setiap saat. Wulandari menatap sosok Mbah Harjo dengan penuh rasa hormat, menyadari betapa besar peran pria itu menyelamatkan hidupnya. Kesetiaan seorang abdi benar-benar tidak bisa diukur hanya dengan uang semata. Saat senja benar-benar menyapa desa, langit berubah warna menjadi gradasi jingga dan ungu yang sangat memanjakan mata memandang. Wulandari berkeliling rumah untuk menyalakan lampu-lampu minyak di setiap sudut pendopo dan juga di lorong-lorong ruangan dalam. Cahaya kuning keemasan yang berpendar dari nyala api pelita itu berhasil mengusir bayang-bayang gelap yang mencoba menyelinap masuk. Suasana rumah berubah menjadi sangat hangat dan romantis. Sangat kontras dengan ketegangan mencekam pada saat malam pengungkapan kebenaran. Kedamaian senja ini menjadi hadiah terindah bagi perjuangan panjang sang gadis berbakti. Aroma wangi dari nasi putih yang baru matang dan ikan nila bakar perlahan memenuhi seluruh ruangan dapur kayu. Wulandari telah menyiapkan makan malam yang istimewa untuk dirinya dan juga untuk Mbah Harjo sebagai bentuk rasa syukurnya. Ia menata piring-piring gerabah dan gelas bambu di atas tikar pandan yang digelar rapi di ruang makan sederhana. Meskipun menu makanan ini tidak semewah hidangan bangsawan kota, rasanya jauh lebih nikmat karena dimakan dengan hati yang damai. Momen seperti inilah yang sebenarnya paling dirindukan oleh Wulandari. Mbah Harjo melangkah masuk ke ruang makan setelah selesai membersihkan badannya dari debu dan keringat pekerjaan hari ini. Mereka berdua duduk berhadapan menyantap makan malam dengan perlahan, meresapi setiap suapan lauk pauk yang dimasak dengan penuh cinta. Angin malam berhembus masuk melalui celah jendela yang dibiarkan setengah terbuka, membawa serta keharuman bunga sedap malam. Keheningan yang menyelimuti makan malam mereka sama sekali tidak terasa canggung, melainkan sebuah bentuk ketenangan batin yang sejati. Segala hiruk-pikuk kejahatan manusia telah sirna ditelan kedamaian malam. Selesai merapikan peralatan makan, Wulandari melangkah menuju teras pendopo depan untuk duduk bersantai di kursi goyang berbahan rotan. Ia menengadahkan kepalanya menatap langit malam yang bersih, dipenuhi oleh taburan jutaan bintang yang berkelap-kelip dengan sangat indah. Bintang-bintang itu terlihat seperti permata bercahaya yang sengaja disebar untuk menghiasi atap langit desa Karanganyar yang kini damai. Wulandari merasa seolah almarhum ayahnya sedang mengawasinya dari atas sana, melalui salah satu bintang yang paling terang sinarnya. Hatinya diliputi oleh perasaan aman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara tiupan seruling bambu yang dimainkan oleh seorang pemuda desa di pos gardu ronda. Melodi tradisional yang mengalun pelan itu menyatu dengan suara nyanyian jangkrik di pekarangan rumah, menciptakan simfoni alam yang merdu. Penduduk desa Karanganyar memang sangat mencintai kesenian musik yang mampu memberikan ketenangan setelah seharian lelah bekerja di sawah. Alunan seruling itu seakan bercerita tentang kembalinya kerukunan dan rasa saling percaya antar tetangga di desa tercinta ini. Luka lama akibat fitnah perlahan sembuh tersapu oleh indahnya harmoni malam. Kepala desa Karanganyar beserta beberapa petugas ronda malam berjalan melintasi jalanan di depan rumah besar peninggalan Ki Danarta. Pria berwibawa itu menghentikan langkahnya sejenak saat melihat Wulandari sedang duduk bersantai di teras, lalu menganggukkan kepalanya hormat. Wulandari membalas sapaan tanpa suara itu dengan senyuman ramah dan anggukan sopan.
menghargai perlindungan yang diberikan perangkat desa. Kehadiran para petugas ronda malam itu memberikan jaminan keamanan ekstra bagi gadis yatim piatu yang tinggal di rumah besar. Sistem keamanan desa kini berjalan jauh lebih baik dari sebelumnya. Di atas kursi goyang rotannya, Wulandari merenungkan kembali semua perjalanan berat yang telah ia lewati beberapa waktu terakhir. Rasa sakit akibat fitnah, ketakutan kehilangan rumah kenangan, hingga keberaniannya membongkar kebohongan ibu tirinya menjadi pelajaran hidup berharga. Gadis berhati lembut itu menyadari bahwa dirinya kini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Ia benar-benar telah pantas menyandang status sebagai pewaris sah dari segala kehormatan yang ditinggalkan oleh almarhum Ki Danarta. Rumah besar ini telah mendidiknya menjadi manusia yang lebih tangguh. Mbah Harjo muncul dari pintu samping membawa 2 cangkir bambu berisi minuman wedang jahe hangat yang baru diseduh. Pelayan tua itu meletakkan secangkir di meja kecil dekat Wulandari. Lalu duduk diam di anak tangga teras, pendopo terbawah. Asap tipis mengepul dari permukaan wedang jahe itu, menebarkan aroma rempah tradisional yang sangat ampuh mengusir hawa dingin malam. Mereka berdua meminum cairan hangat itu perlahan, menikmati ketenangan malam yang tidak lagi dipenuhi intrik dan kebohongan menyiksa. Wedang jahe ini menghangatkan tubuh sekaligus menenangkan pikiran mereka seutuhnya. Keutuhan rumah peninggalan ini pada akhirnya bukanlah ditentukan oleh kokohnya tiang jati atau mahalnya benda pusaka di dalamnya. Kehormatan sebuah tempat tinggal sangat bergantung pada kebersihan hati dan niat baik dari orang yang merawatnya setiap hari. Wulandari berjanji pada dirinya sendiri bahwa pintu rumah besar ini akan selalu terbuka lebar bagi siapapun yang membutuhkan bantuan. Ia ingin meneruskan kebiasaan ayahnya yang sering membagikan rezeki kepada fakir miskin dan anak yatim di desa Karanganyar ini. Kebaikan sejati tidak akan pernah lekang tergerus oleh waktu. Udara malam yang semakin larut perlahan membawa hawa kantuk yang mulai memberati kedua pelupuk mata gadis muda tersebut. Wulandari pamit kepada Mbah Harjo untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat di kamar utamanya yang sangat luas. Ia meninggalkan paviliun belakang yang sempit dan pengap itu selamanya. Kembali ke tempat tidur empuk berkelambu putih bersih. Kasur kapuk yang tebal dan wangi bunga melati menyambut tubuh lelahnya dengan kenyamanan paripurna yang selama ini dirampas darinya. Malam ini ia akan tertidur nyenyak tanpa ada secercah ketakutan pun. Sebelum meniup mati lilin kecil di atas meja riasnya, Wulandari menatap lukisan wajah Ki Danarta yang menempel di dinding. Ia tersenyum sangat manis ke arah lukisan itu. Matanya berkaca-kaca menahan rasa bahagia dan kelegaan yang luar biasa mendalam. Gadis itu berbisik pelan menembus kegelapan malam, melaporkan kepada sang ayah bahwa rumah warisan mereka telah berhasil diselamatkan sepenuhnya. Angin malam berhembus masuk melewati celah ventilasi, membelai lembut rambut Wulandari, seolah menjadi balasan kasih sayang dari alam semesta. Kegelapan kamar itu kini terasa sangat melindungi dan menenangkan. Seluruh penduduk desa Karanganyar tertidur lelap di bawah selimut malam yang bertaburkan bintang-bintang penjaga misteri alam semesta raya. Kisah tentang kesabaran luar biasa seorang anak tiri dan kehancuran tragis wanita bermuka dua itu kelak menjadi legenda abadi. Ibu-ibu di desa sering menjadikan cerita Wulandari sebagai pengingat bagi anak-anak mereka agar selalu berbuat jujur dan tidak serakah. Rumah besar berpendopo kayu jati itu berdiri kokoh menjadi monumen saksi bisu atas kemenangan mutlak sebuah kebenaran hakiki. Cahaya kebaikan akan selalu berhasil membelah pekatnya malam fitnah sekejam apapun. Pagi hari keesokan harinya, kehidupan berjalan normal dengan para petani yang sibuk berangkat menuju sawah hijau mereka masing-masing. 2 orang sesepuh desa terlihat sedang berjalan pelan melewati gerbang rumah besar Wulandari, sambil tersenyum melihat kebersihan halamannya. Salah satu dari orang tua bijak itu berhenti sejenak, memandangi kemegahan pendopo kayu, lalu bergumam pelan memecah keheningan embun. Ia berkata dengan suara yang sangat tenang dan penuh kedamaian menyimpulkan akhir dari cerita panjang yang telah menguras emosi ini. Orang yang hatinya bersih seperti embun akan selalu dijaga oleh tanah tempat ia berpijak. TDG Indosayed,
Malam semakin larut menyelimuti desa Karanganyar dengan selimut kegelapan yang sangat menenangkan dan membawa kedamaian abadi. Suara jangkrik yang bersahut-sahutan di balik semak-semak kini terdengar semakin pelan, seolah ikut mengantarkan seluruh penghuni desa menuju alam mimpi. Angin malam yang berembus lembut menyapu dedaunan pohon mangga di halaman rumah Wulandari, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti sebuah nyanyian pengantar tidur alami. Tidak ada lagi kekhawatiran atau beban berat yang tersisa di dalam hati gadis berhati lembut itu malam ini. Ia tertidur lelap dengan senyuman tipis yang menghiasi wajah ayunya di bawah cahaya bulan purnama. Rumah besar berpendopo kayu jati itu berdiri kokoh dan gagah dalam kesunyian malam, menjaga penghuninya dengan penuh kasih sayang. Lampu-lampu pelita di setiap sudut ruangan perlahan mulai meredup, menyisakan cahaya temaram yang hangat dan sangat menenangkan mata yang memandang. Mbah Harjo pun telah terlelap di kamarnya yang sederhana, memimpikan masa-masa kejayaan almarhum Ki Danarta dengan hati yang kini sepenuhnya lega. Tugasnya sebagai pelindung setia telah ia jalankan dengan sangat sempurna tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun dari majikannya. Kesetiaan abadi pelayan tua itu akan selalu dikenang sebagai pilar penyangga kerukunan keluarga tersebut yang tak ternilai harganya. Di luar sana, hamparan sawah hijau yang membentang luas terlihat diselimuti oleh kabut tipis, berwarna putih keperakan di bawah sinar bulan. Bulir-bulir padi menunduk pelan, seolah mengucapkan rasa syukur atas segala rahmat kedamaian yang akhirnya kembali turun membasahi bumi Karanganyar. Alam semesta selalu memiliki cara yang misterius namun sangat indah untuk mengembalikan keseimbangan setelah terjadinya badai kehidupan yang sangat hebat. Setiap perbuatan baik yang ditaburkan dengan ketulusan hati pasti akan menumbuhkan benih-benih kebahagiaan yang mustahil untuk dicabut oleh keserakahan manusia. Desa tua ini akan terus hidup dalam harmoni yang selaras dengan irama alam sekitarnya selamanya. Kini, saatnya bagi Anda yang mendengarkan kisah ini untuk ikut melepaskan semua kepenatan dan kelelahan yang menyelimuti tubuh dan pikiran. Biarkanlah kehangatan dari rumah peninggalan Ki Danarta mengalir perlahan ke dalam hati Anda, membawa rasa aman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Pejamkan mata Anda secara perlahan, tarik napas panjang, dan hembuskan pelan-pelan menyelaraskan irama jantung dengan ketenangan malam yang memeluk dunia. Kisah Wulandari telah usai dengan kemenangan kebaikan, memberikan pesan bahwa kesabaran selalu menjadi kunci pembuka gerbang kebahagiaan sejati umat manusia. Tidurlah dengan nyenyak malam ini. Biarkan alam mimpi membawa Anda menuju tempat yang paling damai dan membahagiakan. Bintang-bintang di langit perlahan bergeser dari posisinya, menandakan bahwa sang waktu terus berjalan maju membawa harapan baru untuk esok hari. Angin malam berhembus sekali lagi, membelai lembut dahi Anda dan menyapu bersih seluruh sisa-sisa kegelisahan yang mungkin masih tertinggal. Suasana hening dan damai ini adalah hadiah terbaik bagi jiwa-jiwa yang telah berjuang keras melewati hari demi hari dengan penuh kebaikan. Selamat malam. Selamat beristirahat di dalam pelukan hangat, kesunyian malam yang terasa sangat menenangkan seluruh kepenatan jiwa dan raga Anda. Sampai jumpa di kisah kedamaian berikutnya di bawah langit Nusantara yang selalu kita cintai ini.